Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang halus salaf fi Ramadan. Keadaan kaum salaf pada bulan Ramadan. Salaf maksudnya adalah generasi utama yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena masa mereka merupakan masa di atas kebaikan dan dekatnya generasi mereka dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan jauhnya generasi mereka dari kebatilan-kebatilan, kesalahan-kesalahan, dan juga semua bentuk penyimpangan. Maka akidah yang terbaik adalah akidah yang dipegang oleh kaum salaf. Ibadah yang paling baik adalah ibadah yang dikerjakan oleh kaum salaf. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang diaplikasikan oleh kaum salaf. Dan umat ini tidak akan baik semua urusannya kecuali dia mengikuti kebaikan kaum salaf. Karena yang memerintahkan untuk mengikuti kaum salaf, salafus salih, adalah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan juga nabinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala banyak memuji di dalam Al-Quranul Karim tentang kaum salaf, dan yang paling utama di antara mereka ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan penuh kebaikan, ihsan. Allah Ta'ala melarang kita menyelisihi apa yang dikerjakan oleh kaum salaf. Dan apabila kita menyelisihi apa yang dikerjakan oleh kaum salaf, kita akan celaka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada yang beriman kecuali sahabat-sahabatnya. Maka Allah di sini mengancam, yang pertama apabila dia menyelisihi jalan Rasul. Yang kedua, dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla.
kita akan memalingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kemudian kita masukkan dia ke dalam api neraka jahannam, wasa'at masira. Dan api neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Dan Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis, apabila terdapat khilaf, perselisihan, kita disuruh untuk kembali dengan sunnahnya para sahabat. Nabi SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah kematianku, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maka solusinya, fa'alaikum bisunnati, agar kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku. Namun Nabi SAW tidak berhenti di situ. Nabi melanjutkan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Dan berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin itu pemuka dari kalangan kaum salaf, yaitu 4 sahabat Nabi SAW yang menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, mereka yang paling utama untuk diikuti, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuk khulafa ar-rasyidin dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka apabila seseorang melihat ada khilaf, ada perselisihan, baik dalam bab aqidah, baik dalam bab ibadah, atau yang lainnya, maka dia kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dengan pemahaman kaum salaf. Karena tidak ada yang paling terbaik memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah seperti pemahamannya kaum salaf, sahabat Nabi SAW dan generasi setelahnya. Dan itu perintah Nabi SAW. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi kedua di dalam khilaf atau di dalam ikhtilaf, di dalam terjadi perselisihan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian semua perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Karena setiap perkara baru di dalam agama merupakan bentuk bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Maka semoga Allah merahmati perkataan seseorang, wa kullu khairin fi ittiba'i salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i ma khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i ma salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i ma khalaf. Semua kebaikan dengan ittiba', mengikuti apa yang dibawa oleh kaum salaf. Dan semua keburukan itu terdapat pada perbuatan bid'ahnya kaum khalaf. Ya, karena kaum salaf generasi yang dipuji oleh Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Siapa yang di zaman Nabi SAW? Ashabun Nabi SAW, sahabat-sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Maka ini pujian yang keluar langsung dari mulut as-sadiq wal masduq, yang jujur dan terpercaya apa yang dibawa olehnya, yaitu Nabi SAW. Maka kita meyakini apa yang ada di kaum salaf itulah yang paling terbaik. Maka salah seorang di antara mereka berkata, alaik bi athari salaf wa in rafadakan nas. Agar kalian semua berpegang teguh dengan petunjuknya kaum salaf, walaupun kalian dibenci oleh manusia. Dan Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, lan yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik urusan atau perkara akhir umat ini kecuali dia mengikuti kebaikan
yang awal dari generasi ini. Artinya kalau akhir dari umat ini ingin mendapatkan banyak kebaikan, dia harus mengikuti petunjuknya orang-orang yang pertama kali dari generasi ini, yaitu kaum salaf. Dan antum perhatikan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hadithul iftiraq, hadis perpecahan umat, yang kata para ulama hadis ini balagha mablagh at-tawatur, sampai kepada derajat mutawatir, bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Sebagaimana al-Yahud atau Yahudi berpecah belah, Nasara berpecah belah, begitu juga umat ini berpecah belah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa yang selamat dari perpecahan ini. Kata Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di dalam api neraka, maksudnya terancam api neraka kecuali satu golongan. Lantas para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ma kana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu apa yang dibawa olehku pada hari ini dan juga sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain al-jamaah, yang selamat adalah al-jamaah, yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata memuji tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum araqul ummati quluban wa a'maquha uluman wa aqalluha takallufan. Mereka ini ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, araqul ummah quluban, umat yang paling lembut hatinya, wa a'maquha uluman, umat atau generasi yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, umat yang paling sedikit bebannya. Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim rahmatullah alaihim juga menjelaskan kalau kaum salaf kalamuhu qalil kathirul faidah, sedangkan kaum khalaf kalamuhum kathir qalilul faidah. Kaum salaf ini perkataannya sedikit tapi banyak fawaidnya, sedangkan kaum khalaf dia banyak berbicara cuman sedikit faedahnya. Maka dari situ, dari jabaran yang tadi kita sebutkan, itu merupakan urgensi agar seseorang mempelajari tentang manhajus salaf, metode kaum salaf, baik dari i'tiqad, aqidah, baik dari ibadah, baik dari akhlak, baik dari muamalah. Ya, karena dia tidak akan menemukan generasi yang ibadahnya seperti ibadah kaum salaf. Dan dia tidak akan menemukan generasi yang insafnya, sifat objektivitasnya seperti kaum salaf. Dan dia tidak akan mendapatkan generasi yang cintanya kepada Allah dan Rasul seperti kaum salaf. Maka dalam mempelajari kisah-kisah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsyaikh hafizahullah, mempelajari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, dan mempelajari siyarus salaf, kehidupan kaum salaf, itu memiliki beberapa fawaid. Di antaranya as-sabat, akan menumbuhkan di dalam hati kita keteguhan. Karena semakin kita mempelajari kisah mereka, semakin teguh dan kuat iman kita. Kemudian di dalam mempelajari kisah-kisah mereka akan menumbuhkan as-sabar, kesabaran. Bagaimana sabarnya mereka di dalam berdoa kepada Allah, sabarnya mereka di dalam meraih keridhaan Allah, sabarnya mereka di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabarnya mereka di dalam menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Kemudian di dalam mempelajari kisah dan kehidupan mereka, itu akan menghilangkan dari diri kita al-ujub, sifat membanggakan diri. Karena ketika kita membaca kisah mereka, kita akan menemukan ada orang-orang yang beribadah,
Ibadah mereka apabila dibandingkan dengan ibadah kita, maka tidak ada seujung jarinya. Ya, maka hilang dari diri kita ujub, rasa takjub melihat kehebatan diri. Kalau kita lihat sedekahnya mereka dengan sedekahnya kita, maka tidak ada seujung jari mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla dhahabin Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Uhud. Antum pernah lihat gunung Uhud? Gunung Uhud itu panjang dan besar. Kalau seandainya di antara kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kata Nabi alaihissalam, ma balagha mudda ahadihim, tidak sampai serupa dengan kedua genggaman tangan mereka, bahkan setengahnya nggak sampai. Ya, menunjukkan kalau kita tidak ada apa-apanya dibandingkan salafus saleh. Allah Ta'ala menjanjikan mereka semua surga. Wa kullan wa'adallahil husna. Setiap di antara mereka dijanjikan oleh Allah surga. Dan Allah yang mengatakan kepada mereka kalau Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dipuji langsung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi lihat subhanallah, dengan pujian Allah subhanahu wa ta'ala, Umar. Siapa Umar? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang dikatakan oleh Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar itu di surga. Yang senantiasa digandengkan Rasul SAW, Abu Bakar dan Umar semasa hidupnya. Selalu Nabi Abu Bakar Umar, Nabi Abu Bakar Umar. Sampai wafatnya, maka kuburannya berdekatan antara Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar dan Umar. Yang menunjukkan keutamaan Umar. Cuman dengan pujian dari Allah, kalau Allah ridha kepada Umar. Rekomendasi dari Nabi SAW, kalau Umar di surga. Namun dengan itu Umar masih berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman? Hudzaifah ibnul Yaman sahibu sirri Rasul, yang menyimpan rahasia dari Rasul SAW. Hudzaifah ibnul Yaman itu sahabat yang mencatat nama orang-orang munafik. Nggak ada yang tahu kecuali Nabi SAW dan Hudzaifah ibnul Yaman. Dengan itu Umar berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Ansyadakallah, hal sammani Rasul SAW bima samma bihil munafiqun." Semoga Allah merahmatimu wahai Hudzaifah. Apakah namaku ada di dalam daftar nama orang-orang munafik atau tidak? Padahal Umar dijanjikan jannah, surga. Tapi dengan itu dia khawatir dia termasuk dari daftar orang-orang munafikin. Ya, lihat kaum salaf dengan banyaknya ibadah dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita kaum khalaf dengan sedikitnya ibadah merasa aman dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Mereka kaum salaf dengan banyaknya ibadah sedikit tertawa banyak menangis. Sedangkan kita kaum khalaf dengan sedikitnya ibadah banyak tertawa sedikit menangis. Maka di sini anjuran ya seseorang untuk mempelajari siyarus salaf, kehidupan kaum salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, kadangkala orang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu itu yang ada pada dirinya membawa kepada qasawatul qulub, hati yang keras. Kadang dia melihat orang-orang selain dari dirinya yang sedikit ilmunya rendah, dan itu penyakit orang yang berilmu. Semakin besar ilmu kadangkala semakin sombong, melihat orang lain rendah di bawah derajat dia. Maka obatnya agar dia tidak memiliki sifat ujub dan merendahkan orang lain, dia membaca
kisah-kisah dan kehidupan kaum salaf, agar dia bisa tawadhu, merendahkan hatinya dan melembutkan hatinya. Ya, maka Siyarus Salaf, membaca sejarahnya kaum salaf, mimma turaqiq al-qulub, yang bisa melembutkan hati seseorang. Nah, sekarang kita bahas bagaimana keadaan salaf pada bulan Ramadan agar memotivasi kita semua untuk bisa memiliki azimah, keinginan yang kuat dan niat yang baik. Ketika memasuki bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, halus salaf fi istiqbali Ramadan. Keadaan kaum salaf di dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Disebutkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yasta'id li Ramadan fayunirul masajid bil qanadil wa jama'an nas ala salati tarawih fakana awwalu man fa'ala dhalik fa anaraha bil anwar wa bitilawatil Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau datang bulan Ramadan maka dia menerangkan masjid dengan pelita. Jadi masjidnya itu dibuat terang sama Umar. Karena biasanya bulan Ramadan orang-orang itu suka pergi ke masjid, maka dibuat terang. Dan Umar yang mengumpulkan manusia salat tarawih dengan satu imam berjamaah. Jadi salat tarawih secara berjamaah itu dilakukan pada zaman Nabi SAW, cuman beberapa hari. Kemudian ditinggal oleh Nabi SAW dan Nabi mengerjakan salat tarawih di rumah. Dan Nabi khawatir kalau terus dikerjakan oleh Nabi SAW secara berjamaah, antufrada alaikum. Aku khawatir salat tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Maka Nabi SAW meninggalkan salat tarawih berjamaah di masjid. Ketika itu para sahabat mengerjakan sholat tarawih sendiri-sendiri atau berjamaah masing-masing. Dan yang mengumpulkan menjadi satu imam sampai sekarang ini, ya, itu sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu imam, kemudian satu imam dalam satu masjid, satu jamaah. Cuman sholatnya di zaman dahulu sangat panjang, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat. Ya, imamnya Ubay bin Ka'ab. Di antara imamnya Ubay bin Ka'ab. Kadang mereka melakukan salat tarawih dari ba'da Isya dan kelar mendekati waktu sahur. Ya, salat tarawih dari ba'da Isya, kelarnya itu sampai mendekati waktu sahur. Sampai sebagian mereka ada yang menyender, ya, dengan kayunya ketika salat. Ya, dia sholatnya panjang. Ya, dan Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang masuk Islam ketika tua. Dan dia termasuk sahabat di zaman Umar, mungkin usianya 50 atau 60 tahun. Dan dia subhanallah salatut tarawih menjadi imam dari ba'da Isya sampai mendekati waktu sahur. Kalau zaman sekarang ya imamnya 1 rakaat 5 menit batuk semua itu. Isyarat suruh cepat. Ya. Nah, itu di zaman Umar dikumpulkan menjadi satu imam. Kemudian Umar di antara sunnahnya dia menerangi masjid-masjid dengan pelita dan juga banyak orang baca Al-Quran di masjid. Dan subhanallah zaman dahulu orang itu kalau pergi ke masjid dia melewati rumah-rumah sebelum ke masjid. Di setiap rumah itu seperti ada suara tawon. Maksudnya apa? Maksudnya setiap rumah itu mesti kedengaran lantunan ayat Al-Quran. Jadi orang kalau pergi ke masjid dia melewati rumah-rumah kaum salaf, itu setiap rumah mesti lagi melantunkan ayat Al-Quran. Ya, seperti suara tawon satu dengan yang lainnya. Dan juga disebutkan dahulu masjid kalau orang datang pas maghrib itu sampai menyangka udah selesai sholat maghrib. Saking penuhnya masjid pada saat itu. Ya, di waktu maghrib.
Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setelah wafatnya Umar, maka kharaja Ali bin Abi Thalib fi awwali lailatin min Ramadan wal qanadil tazhar wa kitabullahi yutla fil masajid. Faqala nawwarallahu laka ya ibn al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajidallah bil Qur'an. Ali bin Abi Thalib ketika zaman Ali, Umar sudah wafat, datang zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia malam pertama bulan Ramadan dia menemukan masjid itu terang dan banyak orang baca Al-Quran. Maka Ali mengingat kalau ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka di sini anjuran seseorang ketika hidup dia memikirkan dia harus punya sunnah hasanah. Dia harus punya amalan yang kalau dia wafat orang itu terus mengerjakan amalan tadi, tidak terputus. Ya, karena itu menjadi sedekah jariyah buat dia. Maka lihat Umar bin Khattab ketika wafat, masjid itu masih kembali terang dan banyak orang baca Al-Quran. Hidup ya masjid tersebut dengan sunnah yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, nawwarallahu laka ya ibn al-Khattab fi qabrik. Semoga Allah menyinari kuburan kamu wahai Ibnul Khattab. Semoga Allah menyinari kamu wahai Ibnul Khattab di kuburanmu, sebagaimana engkau menyinari masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini juga pengurus-pengurus masjid, dia buat kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan agar orang-orang itu semangat pergi ke masjid. Jangan sampai masjid itu kosong, gak ada kegiatan, bahkan sepi. Walaupun di bulan Ramadan, dia buat ta'lim, dia buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, dia bantu kaum muslimin dan seterusnya, ya, agar kaum muslimin banyak pergi ke masjid di bulan Ramadan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian juga disebutkan, kana Amr ibn Qais al-Mala'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah wa tafarraga liqira'atil Qur'an fi Sya'ban wa Ramadan. Ada salah seorang salaf namanya Amr bin Qais al-Mala'i. Dia kalau datang bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Dia fokus membaca Al-Quranul Karim di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Sampai sebagian salaf berkata, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini bulan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Kemarin kita jelaskan, ya, salah seorang pengisi kajian di Masjidil Haram, dia cerita, itu kadang sebagian tujar, sebagian para pedagang besar, dia tutup toko dan aktivitas dunianya, dia ambil bekal dan hartanya, dia masuk Masjidil Haram dari bulan akhir Sya'ban, dan dia tidak pulang kecuali setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia bilang kita tinggalkan semua aktivitas duniawiyah untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, dan biasanya yang kayak gitu nggak tambah miskin, malah tambah apa? Tambah kaya biasanya. Ya, dia tinggalkan semua aktivitasnya, dia fokus ke Masjidil Haram, dan itu ni'mar rajul. Ya, senikmat-nikmatnya orang seperti itu. Dia dikasih oleh Allah harta, kemudian dikasih waktu untuk beribadah dengan hartanya. Sekarang antum lihat, orang punya harta, dia sebulan di Masjidil Haram, dia sholat. Satu sholatnya seperti berapa? 100.000. Sedangkan dia sholat di sana fokus, baik sholat sunnah, sholat wajib, sholat tarawih, selama 1 bulan penuh. Berapa pahala yang dia dapati? Ya, dan dia mungkin lakukan itu setiap tahun. Maka ini ni'mar rajul. Ya, senikmat-nikmatnya orang, dikasih oleh Allah harta, dikasih waktu dan taufik, dia bisa beribadah dengan hartanya. Dia meraih pahala yang besar, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang Allah kasih. Ya, pahalanya besar. Hatta dia ngeluarin selama 1 bulan itu 100 juta misalnya atau 200 juta tidak sebanding dengan 1 sholat. 1 sholatnya berapa? 100.000. Sedangkan dia mengerjakan puluhan atau ratusan sholat mungkin di sana selama 1 bulan.
maka berapapun biaya yang dia keluarkan tidak sebanding dengan rakaat yang dia kerjakan. Ya. Kemudian syahrul Ramadan, syahrul siyam. Poin yang kedua, bulan Ramadan, bulan puasa sebagaimana perbuatan salaf. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa'lam anna min a'zam fadailis saum idafatuhu ila Allah ta'ala hina qala as-sawmu li. Qala Sufyan ibn Uyainah, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullah 'abdahu wa yuaddi 'alaihi minal madhalim min sa'iri 'amalihi hatta idza lam yabqa illa as-sawm yatahammalullahu 'anhu ma baqiya minal madhalim wa yudkhiluhul jannah bis-sawm. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, apabila nanti pada hari kiamat Allah menghisap semua hamba. Semua hamba dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua kezaliman akan ditunaikan. Kalau kita banyak zalim sama orang, maka itu akan ditunaikan pada hari kiamat. Ya. Kalau seandainya semua amalannya habis untuk menunaikan kezaliman kepada orang lain, tidak ada yang tersisa dari amalannya kecuali puasa, maka puasa ini yatahammalallahu an, Allah tahan puasa ini, ya, ditahan oleh Allah Azza wa Jal puasa ini, maka semua kezaliman itu ditanggung oleh Allah dan Allah masukkan dia dengan puasanya. Jadi di sini menunjukkan kalau puasa amal ibadah yang memasukkan seseorang ke surga. Ya. Makanya nanti orang yang berpuasa dia masuk ke pintu surga. Pintu surga apa namanya? Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Ya, kecuali orang-orang yang puasa. Dan puasa ini perisai junnah. Ya, seseorang kalau dia berpuasa akan tertahan dirinya dari berbuat maksiat. Ya, makanya disebutkan fa inna ma'siyatallah qaribun minasyab'an ba'idun 'anil jaw'an. Maksiat Allah itu dekat kepada orang-orang yang kenyang dan jauh dari orang-orang yang lapar. Sebagian salaf berkata, salah seorang salaf berkata, dayyiqu majariya syaitan bisawm. Sempitkanlah jalan masuk setan dengan puasa. Ya, Nabi SAW mengatakan bagi syabab, pemuda yang dia belum bisa menikah disuruh untuk apa? Puasa. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau ada orang yang tidak bisa puasa, dia tidak bisa menikah, puasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa ini tameng untuk dirinya. Dan puasa ini termasuk amalan yang bisa memberikan syafaat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwa fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil lail fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'an. Ada dua amalan yang memberikan syafaat nanti pada pelakunya, yaitu Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Nanti puasa berkata kepada Allah, wahai Rabbku, aku melarang dia dari makan dan syahwat, maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Dan Al-Quran berkata kepada Allah, wahai Allah, aku melarang dia tidur di malam hari, maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Maka fayashfa'an. Al-Quran dan puasa memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Jabir bin Abdullah berkata, idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadhib wal ma'athim wa da'azal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Ini perkataannya bagus. Kata Jabir bin Abdullah rahimahullah radhiyallahu an, apabila kamu puasa
maka puasa juga pendengaran kamu dan penglihatan kamu. Pendengaran maksudnya puasa pendengaran bagaimana? Maksudnya mendengarkan dari berpuasa, mendengarkan dari yang haram. Penglihatan berpuasa dari melihat yang haram. Kata Jabir, kalau kamu puasa maka puasa juga pendengaran kamu, penglihatan kamu. Dan puasa juga lisan kamu dari dusta dan berbuat dosa. Dan tinggalkanlah mengganggu orang lain. Dan jadikanlah hari puasa kamu penuh dengan ketenangan dan kewibawaan. Dan jangan kamu jadikan hari puasa kamu dan hari selain dari puasa kamu sama. Ya, jadi perkataan Jabir radhiyallahu an mengingatkan kalau seseorang ketika dia puasa jangan sama seperti hari dia tidak puasa. Matanya harus puasa, lisannya harus puasa, pendengarannya harus puasa. Jangan sampai dia puasa menahan lapar dan haus, tapi anggota tubuhnya tidak puasa. Ya makanya orang yang puasa menahan lapar dan haus, tapi masih berbuat haram, dikhawatirkan puasanya sia-sia tidak bermanfaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, kebodohan, perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum. Ada diet 16 jam. Itu diet kesehatan. Artinya orang diet itu hanya untuk fungsinya apa? Sehat. Sedangkan puasa Ramadan bukan puasa yang diinginkan orang-orang seperti diet. Puasa Ramadan puasa tarbiyah. Puasa Ramadan puasa pendidikan. Mendidik iman, mendidik akhlak, mendidik kepribadian, mendidik dari menjauhkan perbuatan yang haram. Makanya buah dari puasa itu terlihat setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan dia banyak perubahan di dalam sikapnya, maka tanda puasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dididik selama 30 hari untuk menjauhkan hal-hal yang haram. Maka perkara itu terlihat ketika dia selesai dari bulan Ramadan. Adapun kalau dia puasa namun semuanya tidak puasa, dia menghabiskan waktu siang hari dengan tidur, malam hari dengan begadang. Di bulan puasa dia kumpulkan semua film-film dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dia targetkan menghatam semua film tersebut. Ya. Akhirnya tidak ada manfaat. Ya maka kata Allah, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Makanya Allah memerintahkan kita puasa agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa dan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar apa? Agar kalian bertakwa. Jadi puncaknya puasa sampai kepada darajatut taqwa, derajat ketakwaan. Kata Abu Aliyah, as-saim fi ibadatin ma lam yaghdab. Orang yang puasa itu selalu di atas ibadah atau selalu beribadah kepada Allah selama dia tidak berbuat ghibah. Artinya kalau dia berbuat ghibah, maka dikhawatirkan pahala puasanya hilang. Kemudian bulan puasa ini bulan Qiyamul Lail. Bulan Ramadan bulan Qiyam al-Lail. Ya, dahulu kaum salaf itu terkenal dengan Qiyamul Lail. Ya, dan Qiyamul Lail dia memiliki banyak manfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan amalan yang paling, salat yang paling terbaik setelah salat wajib itu Qiyamul Lail. Kata Nabi SAW, afdalus salat ba'dal fariḍah salatul lail.
Salat yang paling terbaik setelah salat wajib itu salat malam. Ya, salat malam. Zaidah berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hanifah fi masjid Asya al-akhirah. Wa kharaja an-nas wa lam ya'lam anni fil masjid. Wa aradtu an as'alahu an mas'alatin min haitsu la yarani ahad. Faqama فقرأ وقد افتتح للصلاة حتى بلغ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل يردها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر." Ini Zaidah, salah seorang saleh pada zaman dahulu, murid Imam Abu Hanifah. Dia bercerita tentang gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kata dia, saya sholat Isya bersama Imam Abu Hanifah. Kemudian selesai sholat Isya, orang-orang keluar. Nggak ada di masjid kecuali aku dengan Imam Abu Hanifah. Dan aku ingin memakai kesempatan tersebut untuk bertanya kepada Abu Hanifah. Ya, karena waktu itu nggak ada orang lagi. Maka Abu Hanifah rahimahullah selesai dari sholat Isya, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Muridnya ini nungguin kapan selesai Imam Abu Hanifah sholat 2 rakaat sholat sunnah tadi. Maka tadi ya, subhanallah, Imam Abu Hanifah dia sholat 2 rakaat, aku menunggunya sampai selesai, dan selesainya ketika azan subuh. Maka tadi ya, falam yazal yaruddu hatta adzana al-muadzin li salatil fajr. Aku menunggunya, ya, dia tidak selesai kecuali setelah azan subuh atau pas azan subuh. Ya, makanya lihat, mereka ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menjadi imam itu karena mengumpulkan 2 hal. Al-ilm wal amal. Mereka berilmu dan mereka beramal. Kekuatan ilmiah mereka sangat besar dan mereka orang yang kuat di dalam beramal. Dan Allah menjadikan pemimpin-pemimpin agama ini ketika orang-orang itu punya ilmu dan amal. Ya, dan itu maksud dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bis-sabri wal yaqin tunal al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama. Makanya kalau kita cuma punya ilmu tapi amalnya sedikit, Google itu bisa lebih pintar dari kita, betul gak? Antum klik Google, semua ilmu keluar. Makanya kalau orang cuma punya ilmu yang dia miliki cuma hanya wawasan dia di otak, tidak membuahi amal dan tidak menambahkan rasa takut dan tidak memiliki akhlak, Google lebih pintar dari dia. Kadang orang kajian, ustadznya bahas A, dia langsung pencet Google. Yang di Google lebih komplit dari apa yang dibahas oleh ustadz. Dosen di kelas bahas satu materi, ya mahasiswanya lihat di Google lebih komplit dibandingkan yang dibahas dosen tadi. Makanya kalau orang menjadikan ilmu hanya sebatas wawasan, maka Google ini lebih pintar dari dia. Tapi kalau orang ilmunya membuai rasa takut, takwa, dan dia menggandengkan antara ilmu dan amal, maka itu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'. Maka antum lihat Imam Abu Hanifah. Kenapa dia disebut namanya sampai sekarang? Madhabnya diikuti. Sampai disebutkan di salah satu kitab fikih, Muqaddimatun fil Fiqh, karangan Abul Khail. Ya, di dunia ini yang paling banyak tersebar luas madhab Abu Hanifah. Setengah dunia dari negara Islam itu bermadhab Abu Hanifah. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, an-nas mayyal fil fiqh ila Abi Hanifah. Manusia dalam bab fikih itu condong kepada Imam Abu Hanifah. Ya pantas kalau dia diangkat derajatnya oleh Allah. Antum lihat salat sunnahnya dari ba'da isya sampai subuh. Ya, kita salat tarawih setengah jam, batuknya setengah jam. Ya. Salat tarawih setengah jam berat, tapi habis salat tarawih makan makanannya, nongkrongnya bisa 2 jam dia. Ya, maka ini ya ulama
kaum salaf dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, bulan Ramadan, bulan baca Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan, bulan baca Al-Qur'anul Karim. Dan di sini Anda ingatkan, ya ikhwah, kita ini hidup jangan sampai jauh dari Al-Qur'an. Ya, kita rugi kalau seandainya kita rajin menjalankan aktivitas duniawiyah, namun kita lalai di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang Al-Qur'an ini firman siapa? Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan, bukti terbesar adanya Allah apa? Al-Quran. Karena ini firman-Nya. Allah menyebutkan langsung dengan huruf dan kata-katanya. Artinya bagaimana orang mengakui dia cinta sama Allah, sedangkan dia tidak suka baca Al-Quran. Dan sebagian orang, subhanallah, sampai tua nggak tersakiti dia belum lancar baca Al-Quran. Kadang ada orang umurnya 50-60 tahun gak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Kadang sebagian di antara mereka ya gak pernah membuka Al-Quran. Hatta di bulan Ramadan dia tidak hatam Al-Quranul Karim. Anda pernah ketemu dengan satu orang, dia bilang, lihat perkataannya, lihat subhanallah nasallallahu alafiyah. Kata dia, ana Ustadz gak punya waktu buat baca Al-Quran. Ya, dia ngomong, anak nggak punya waktu buat baca Al-Quran. Anak kalau di bulan Ramadan, habis sahur, sholat subuh ngantuk mesti tidur. Bangun dari tidur, anak harus bekerja nyari duit. Di tempat pekerjaan anak nggak mungkin baca Al-Quran. Anak pulang sore siap-siap buat buka. Setelah buka anak istirahat sholat tarawih. Malam pengen baca Quran ngantuk. Jadi anak gak punya waktu buat baca Al-Quran. Lihat ini perkataan azim. Ya, imam-imam Masjidil Haram itu sedikitnya sehari murojaah 7 juz. Lihat, ada orang dikasih oleh Allah waktu bisa membaca Al-Quran 7 juz. Dan ada orang tidak dikasih waktu membaca Al-Quran hatta 1 halaman. Terus dengan itu dia ngomong, anak gak punya waktu buat baca Al-Quran. Terus kalau misalnya ditanya, kalau begitu menurut antum apa yang lebih besar dibandingkan Al-Quran? Fulus. Antum menyatakan kalau fulus itu lebih besar dibandingkan Al-Quran. Artinya antum meluangkan waktu buat nyari fulus sampai Al-Quran derajatnya di bawah fulus antum. Atau apa? Teman-teman antum yang membuat antum tertawa lebih besar dibandingkan firman Rob antum sama Rob teman-teman antum. Terus apa? Jalan-jalan. Apa semuanya? Kalau seandainya antum tidak memprioritaskan hidup untuk membaca firman Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullah itu sehari baca Al-Quran 5 juz. Syekh bin Baz sehari menghatamkan Al-Quran 5 juz. Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu bukan presiden. Presiden itu cuma pemimpin satu negara. Khalifah itu pemimpin seluruh kaum mukminin di seluruh dunia pada saat itu. Kira-kira sibuk apa nggak sibuk? Sibuk. Dia mengurusi semua urusan orang muslim di seluruh dunia. Tapi dengan khalifah dan kesibukannya menghatamkan Al-Quran 30 juz 1 rakaat. Bukan 1 sholat 1 rakaat. Sekarang sibuk mana antum sama Utsman bin Affan? Dan Utsman menantu Nabi SAW, menikahi 2 anak Rasul SAW. Ya makanya ini ya intermezzo. Ya, artinya antum katakanlah sesibuk apapun urusan antum, sebanyak apapun harta antum, kalau itu semua menjauhkan antum dari Al-Quran, dikhawatirkan gak manfaat. Artinya apalagi yang lebih bermanfaat dari aktivitas antum kalau seandainya aktivitas itu menjauhi antum kepada sang pemberi rizki Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Maka antum lihat di sini disebutkan kata
Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim berkata, ini perkataannya bagus. Idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fanzur ila mahabbatil Qur'an. Antum catat perkataan ini. Kata Ibnul Qayyim, kalau engkau ingin lihat atau kalau engkau ingin mengetahui pada dirimu dan orang lain kadar kecintaan kepada Allah, maka lihatlah kecintaan dia kepada Al-Quran. Antum paham gak? Kalau kamu ingin mengetahui kadar kecintaan kepada Allah pada dirimu dan orang lain, maka lihatlah kecintaan dia kepada Al-Quran. Ya. Kalau dia cinta sama Al-Quran, tandanya dia cinta Allah dan Allah cinta kepada dia. Tapi kalau dia ba'id, dia jauh dari Al-Quran, maka itu takutnya dia tidak cinta Allah dan Allah meninggalkan dia. Ya, makanya di situ kaum salaf dahulu dia berlomba-lomba membaca Al-Quranul Karim. Ya, mereka orang di garis terdepan yang membaca Al-Quran. Di sini ana sebutkan contohnya. Dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Sya'bi dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kalau 60 kali tandanya sehari berapa? Sehari 2 kali. Al-Hasan Al-Basri menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 90 kali. Abul Abbas Al-Baghdadi di bulan Ramadan menghatamkan 90 kali. Tamim Ad-Dari, tadi Utsman bin Affan, ini Tamim Ad-Dari, sahabat juga. Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran 30 juz dalam 1 rakaat. Ada 3 orang, Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, dan Utsman ibn Affan. Ya. Dan dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal dia menghatamkan Al-Quran selain di bulan Ramadan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat mesti hatam Al-Quran. Kalau setiap hari Jumat hatam Al-Quran, sehari berapa juz? Kurang lebih 2. Seminggu hatam. Tandanya berapa kurang lebih? 4 lebih. 4 lebih. Ya. Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad ya ikhwah fakir. Gak punya syugulan, maksud serabutan. Tapi lihat, dengan kefakirannya, dengan sulitnya ekonomi, sehari bisa hatam 4 juz kurang lebih. Dan menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Dan ada salah seorang perawi Al-Quran namanya Abu Bakar ibn Ayyash. Dia ketika wafat, dalam keadaan naza sakaratul maut, di sampingnya ada ukhtu, ada saudarinya. Maka saudarinya menangis. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Kata dia, aku gak kuat lihat kamu, maksudnya naza gini. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, kamu lihat di pojokan rumah aku. Jadi di pojokan rumah dia ada hitam bekas dia menyender. Dia sering sender di situ. Kemudian kata dia, faqad khatama akhuk fiha nahwa 18,000 khatmah fi Ramadan wa ghairihi. Kata dia, aku menghatamkan Al-Quran di pojokan rumahku itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan 18.000 kali. Ya, jadi ini subhanallah ya. Lihat gimana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kecintaan kepada Al-Quran yang luar biasa. Seperti cinta kita kepada harta kita sama syugulan kita. Tapi dia dijadikan Allah cintanya dengan kitabullah azza wa jalla. Ya, makanya kita gak bisa seperti mereka. Karena mereka kaum yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasyabbahu. Ya. Fa inna tasyabbuh bil karimi kiram. Mengikuti orang-orang mulia itu satu kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Ya, makanya orang perhatikan dirinya terhadap kitabullahi azza wa jalla. Dan gak mungkin seseorang itu hidup pengen lepas dari semua kesedihan, kegundah gulana, kesempitan kalau dia nggak baca Al-Quran. Nggak mungkin ya.
Artinya nggak mungkin dia pengen bahagia kalau dia jauh dari Al-Quran. Gimana dia bahagia kalau dia nggak membaca Al-Quranul Karim? Gak mungkin. Ketenangan dan kebahagiaan itu ada di dalam kitabullah azza wa jalla. Dan bulan Ramadan, lihat bulan yang diturunkannya apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul ladzi unzila fihil Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya seseorang dia lihat bagaimana keadaan dia dengan kitabullah azza wa jalla. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia di akhir hayatnya di penjara sampai tidak dikasih kesempatan untuk berdakwah, tidak dikasih pena dan kertas untuk mencatat. Maka Ibnu Taimiyah di penjara dengan muridnya Ibnul Qayyim, dan Ibnu Taimiyah di situ menghatamkan Al-Qur'anul Karim sampai kepada firman Allah azza wa jalla, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia baca firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti kelak dia berada di surga, di taman-taman dan lautan, di tempat di sisi Allah azza wa jalla yang maha kuat, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin, di tempat yang baik di sisi malikin muqtadir, raja yakni Allah yang maha mampu. Habis baca ayat ini wafat dia. Ya. Maka ini subhanallah ya. Al-Qur'an mubarak, kitab yang penuh berkah. Dan di antara kiat agar orang itu mendapatkan kebaikan di hatinya, dia baca Al-Qur'an. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran ini penenang hatiku. Rabi'a qalbi, jala'a huzni, penghilang rasa sedihku dan penghilang rasa gundah gulana dan kebimbanganku. Ya, ada seorang wanita, dia bertanya kepada Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia bilang, aku merasakan hati yang sempit dan keras dan lalai serta malas. Apa yang aku harus perbuat? Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, antum baca Al-Quran, iqra Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya, kata Allah, kita turunkan Al-Quran ini ke gunung. Gunung itu ya batu besar, kuat. Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Niscaya engkau akan melihat gunung itu tertunduk pecah karena takut kepada Allah azza wa jalla. Kalau seandainya gunung yang besar itu diturunkan Al-Quran, maka tertunduk dengan sebab Al-Quran, maka bagaimana hati seorang mukmin kalau dia senantiasa dibacakan Al-Quranul Karim? Maka hati itu akan lembut, ya, dan akan tawadhu, dan hati itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang dimaksimalkan di bulan Ramadan agar seseorang itu jangan lepas matanya dari membaca Al-Qur'anul Karim. Dia punya target, ya, harus kapan dia baca Al-Qur'an. Di waktu-waktu kosong yang biasa dia habiskan waktu untuk melihat HP, medsos, YouTube, dia istirahatkan sedikit, dia tutup semua itu, dia ganti dengan tilawah, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, di malam hari yang biasanya mungkin dia mengobrol, dia tinggalkan sahabat-sahabat atau teman-temannya, dia kembali kepada kitabullah azza wa jalla. Maka dia akan menemukan kalau Al-Quran benar-benar membawa kedamaian buat dirinya dan memberikan dia istiqamah, semangat, melembutkan hatinya, dan Al-Quran bisa menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pikir cukup, semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan kita taufik dan juga memberikan kepada kita sadat. Allah Ta'ala
memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, dan Allah Ta'ala membimbing kita dan memberikan hidayahnya, dan Allah Ta'ala menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepadanya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita kekasih-kekasihnya dan wali-walinya, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjauhkan kita dari semua bentuk maksiat dan semua perkara-perkara yang mendatangkan kebenciannya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kita semua usia yang panjang di atas ketaatan kepada Allah, memberikan taufik dan kemudahan bisa masuk di bulan Ramadan, beramal saleh di dalamnya dengan sungguh-sungguh, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar bulan Ramadan membersihkan semua dosa-dosa kita keluar dari bulan Ramadan, dihapus semua catatan keburukan kita, dimaafkan, diampuni dosanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya dari baca Quran, sedekah, salat dan yang lainnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.